Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Nar. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian. Ketemu lagi dengan saya yang tadi malam juga kasih kuliah dan akhirnya pagi ini juga harus memberikan kuliah. Mohon maaf atas banyaknya reschedule, terutama di kelasnya kalian ya. Ya berhubung dengan beberapa hal yang harus saya handle dan situasi yang belum memungkinkan sehingga harus di reschedule. Terima kasih banyak karena sudah memahami kondisi yang ada. Baik, kita mulai saja untuk topik mata kuliah promosi kesehatan hari ini yang sempat tertunda. Seyogianya dilaksanakan di hari Rabu jam 9.40, namun harus dilaksanakan hari ini ya. Dan di situasi yang sangat ini ya, sangat pagi ya, terlalu dini. Mudah-mudahan tetap memberikan tetap semangat mahasiswanya ya, dan mungkin juga banyak yang begadang semalam gara-gara kerja tugas ataupun ya nungguin materi saya. Mohon maaf sekali lagi. Dan saya harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah kebutuhan promosi kesehatan, di mana detail yang akan kita bahas adalah yang pertama pengkajian kebutuhan promosi kesehatan, kemudian diagnosa masalah kebutuhan promosi kesehatan, serta prioritas kebutuhan promosi kesehatan. Sebelum saya lanjut, apakah adik-adik sekalian sudah dapatkan materinya atau sudah mendownload materinya? Sudah, Nar. Oke. Ada beberapa file juga yang saya baru sertakan. Untuk file tambahan materi ini yang Word itu sudah di PDF ya, PDF tapi uraian tentang masalah kebutuhan, terus ada juga diagnosa dan prioritas itu sudah sempat di-download enggak? Yang file tambahan. Sudah sempat di-download atau belum? Yang bahasa Indonesia. Sudah, Nar. Jadi ada 2 file ya? Ya. Oke. Yang prinsip, Nars. Ya. Ada 2 file yang saya sertakan yang bahasa Indonesia. Sudah di-download kedua-duanya atau baru satu? Baru satu, Nar. Oh. Yang tambahan materi identifikasi. Ada tambahan materi. Jadi yang pertama itu identifikasi masalah kebutuhan. Terus yang ada lagi satunya tambahan identifikasi. Ada enggak itu? Sempat enggak di-download? Ada, Nar. Oke. Sempat, Nar. Baik. Kemudian ada beberapa file juga yang saya sertakan dalam bahasa Inggris tentang community assessment, tentang diagnosa dalam promosi kesehatan, dan juga bagaimana menyusun prioritas ya. Walaupun khusus yang dalam bahasa Indonesia ini akan saya jelaskan pada kesempatan ini ya. Tapi saya berharap yang bahasa Inggris juga kalian bisa jadikan referensi untuk dibaca-baca karena memang banyak teori yang digunakan ya
banyak teori yang digunakan dan masing-masing punya dasar tersendiri dan itu sebaiknya kalian tahu. Walaupun untuk saat ini ya yang jadi patokan kita itu file-file yang berbahasa Indonesia. Cuma saya berharap bahwa kalian akan memiliki wawasan yang kaya ya, yang banyak terkait materi-materi yang ada. Olehnya itu saya lampirkan juga. Jadi saya berharap itu bukan cuma dikoleksi saja tapi dibaca supaya wawasan kalian lebih luas bahwa ternyata walaupun kita mungkin di Indonesia punya format yang demikian, tapi sungguh pengetahuan itu sangat luas, ya, banyak informasi, banyak model assessment, banyak jenis diagnosa, banyak cara menentukan prioritas yang memiliki dasar yang lain juga, yang mungkin memang berbeda atau tidak sama dengan yang diterapkan di Indonesia. Jadi seiring dengan update-nya ilmu pengetahuan yang saya berikan pun, yang file-file yang berbahasa Inggris pun itu mungkin akan expired. Olehnya itu yang ingin saya tekankan di sini bahwa harapannya kalian akan terus update informasi, ya, akan terus memperbaharui referensinya meskipun telah diberikan materinya di bangku kuliah. Karena dengan mengupdate informasi, ya, kita akan bisa memberikan pelayanan sesuai dengan zamannya kita. Jika kita tidak mengupdate informasi, maka kita akan ketinggalan. Dan tentu saja ketika kita ketinggalan dalam hal informasi, apalagi kompetensi, maka peran kita, maka pelayanan yang kita berikan itu juga akan berdampak, ya. Mungkin berupa ketidakpuasan dari klien kita. Kenapa? Karena kita tidak mengupdate informasi yang ada yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, masuk kepada masalah pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Berdasarkan hierarki Maslow, bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Ya. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan, maka kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan dalam hierarki Maslow ini. Dalam hierarki Maslow ini menyinggung tentang persoalan mulai dari yang paling pertama atau paling dasar itu kebutuhan tentang udara, ya, air dan makanan. Olehnya itu ketika kita berbicara tentang promosi kesehatan, kita juga mesti mempertimbangkan bahwa dalam mengkaji kebutuhan manusia, kita harus ingat mereka membutuhkan udara, mereka membutuhkan air dan makanan. Olehnya itu kita harus peka bahwa kebutuhan tentang air, makanan, dan udara ini dalam konteks promosi kesehatan kita harus pastikan betul-betul kita assess dengan baik. Apakah kebutuhan air, makanan, dan udaranya ini sesuai dengan atau sejalan dengan perilaku yang mencerminkan kesehatan atau tidak, itu mesti kita kaji supaya masyarakat juga mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Olehnya itu ketika kita bicara tentang pengkajian kebutuhan berdasarkan Maslow, maka asesmen kita akan juga mengakses terkait masalah udara, ya, air dan makanan ini. Apakah udaranya bersih atau tidak?
apakah kebutuhan atau sumber air minumnya sehat atau tidak, apakah makanan yang dikonsumsi itu sudah sejalan dengan diet yang seharusnya, itu menjadi pertimbangan kita. Jadi memang seperti yang saya singgung di awal, di materi yang sebelumnya, banyak sekali ruang lingkup promosi kesehatan ini yang akhirnya membuat kita sama sekali hampir saja tidak pernah bisa bilang bahwa tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dipromosikan untuk masalah kesehatan ini. Karena tidak habis-habis persoalan yang dibicarakan ya terkait masalah kesehatan. Baik karena ruang lingkup yang sangat luas dan juga persoalan yang sangat banyak, belum lagi kalau kita berbicara dalam aspek kesejahteraan ya. Berbicara penyakit saja sudah tidak habis-habisnya, apalagi kalau kita perluas ruang lingkup promosi kesehatan dengan aspek masalah kesehatan yang belum menjadi resiko ataupun belum teridentifikasi sebagai suatu masalah. Selanjutnya, ketika kita berbicara berdasarkan teori Bradshaw, kita harus pahami dalam mengidentifikasi masalah kebutuhan promosi kesehatan, manusia itu memiliki kebutuhan yang pertama, kebutuhan normatif, ya. Kemudian kebutuhan yang dirasakan ya secara sadar oleh manusia itu sendiri, kebutuhan yang dinyatakan, dan kebutuhan komparatif. Jadi ketika kita dengan seperti ini ya, kita bisa berasumsi ya, kita bisa mempertimbangkan ketika mengkaji kebutuhan promosi kesehatan bahwa bukan cuma hal-hal yang mereka nyatakan untuk sebagai bentuk kebutuhannya ketika kita mengkaji, tapi hal-hal yang normatif seperti perencanaan karir ya, masalah keuangan, itu menjadi aspek yang penting juga untuk kita kaji. Mengapa? Kalau kita berbicara keuangan, mungkin adik-adik sudah sangat paham persis terkait masalah keuangan ini juga bisa jadi akan mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang, yang mana itu bisa berdampak baik atau sebaliknya. Ya. Saya tekankan lagi, berdasarkan teori Bradshaw ini mengorientasikan kita bahwa bukan hanya hal-hal yang mereka ungkapkan yang akan kita kaji ya terkait kebutuhannya, tapi juga hal-hal yang normatif ya, dan juga kebutuhan yang jika kita bandingkan dengan kelompok yang sama ya, kita bandingkan akan kita temui, oh iya, ini termasuk kebutuhannya mereka walaupun mereka tidak ungkapkan. Seperti itu. Sampai di sini dipahami? Paham, Nars. Paham, Nars. Paham, Nars. Kalau ada pertanyaan langsung unmute saja dan langsung sampaikan ya. Saya, Nars. Ya, silakan Nur Maulida. Yang tadi, Nars, kebutuhan komparatif itu bagaimana, Nars? Misalnya ketika kita mengkaji masyarakat ya, khususnya masyarakat urban di satu lokasi seperti Makassar misalnya yang sibuk ya, kita ambil contoh untuk rentang usia apa yang bagus, lansia atau remaja ya. Jadi kalau remaja itu kan biasanya butuhnya apa kira-kira? Ya butuh tempat bermain ya, kumpul-kumpul ya, satu geng. Yang lain mungkin kalau untuk daerah urban misalnya mereka butuh gadget, entah itu untuk belajar atau untuk
terhubung dengan sesamanya, ya. Ketika kita mengkaji di desa, ya, ketika kita mengkaji di desa dan kita bandingkan dengan di kota, kita harus perhatikan bahwa di antara kebutuhan dari remaja itu, mereka butuh peer, ya, mereka butuh bersosialisasi dengan teman-temannya, ya. Olehnya itu, ketika di daerah pedesaan itu kita kaji dan mereka tidak mengungkapkan kebutuhan untuk tempat seperti kumpul-kumpul seperti warkop misalnya atau kebutuhan gadget yang saya sebutkan tadi, kita perlu mengkaji, ya. Kalau dibandingkan dengan kota mereka seperti ini, maka kalau di desa butuhnya apa untuk bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Bisa dipahami, Nur Maulida? Iya, Nars. Makasih, Nars. Ya, sama-sama. Jadi kita membandingkan, kita apa istilahnya ya? Kita menganalogikan kalau yang di mereka ini kan pada rentang usia yang sama biasanya butuh ini, maka kalau di tempat lain mereka butuh atau tidak, walaupun itu tidak diungkapkan. Memang ini butuh skill ya, butuh analisis yang mendalam, butuh bacaan juga yang banyak ya, untuk bisa mengenali kebutuhan dari klien kita. Ya, bisa saya lanjut? Ya, bisa, Nars. Masuk pada pertimbangan dalam identifikasi kebutuhan promosi kesehatan. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah ruang lingkup tugas kita. Jadi ketika kita ingin mengkaji kebutuhan promosi kesehatan pada klien yang menjadi tugas kita harus pastikan batasan kita di mana. Apakah di rentang remaja atau mulai dari neonatus hingga lansia. Ketika kita paham tentang ruang lingkup tugas kita, maka kita akan menyediakan tools-tools, pertanyaan-pertanyaan, ataupun metode-metode yang pas, yang tepat untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan dari klien kita tersebut. Kemudian ya hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan dalam mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan ini adalah apakah klien kita itu reaktif atau proaktif. Jadi kalau reaktif tentu saja ini membutuhkan skill khusus bagi kita menggali. Ya, kalau yang proaktif kadang kita tidak bertanya mereka sudah mengajukan. Ini harus menjadi pertimbangan kita sehingga kita bisa menggunakan metode yang tepat. Jadi ketika misalnya di klien remaja yang sangat proaktif ketika kita bertanya tentang kebutuhannya, tentu ini berbeda dengan kebutuhan lansia yang kadang merasa bahwa oh cukuplah dengan apa yang ada ya seperti itu. Padahal sebenarnya dia butuh banyak hal terkait promosi kesehatan atau informasi tentang kesehatan yang dialaminya. Karena mereka termasuk kelompok rentan. Olehnya itu ketika kita menghadapi klien dengan situasi yang reaktif, yang harus digali dulu, yang harus didekati dulu, yang harus diajak dulu bicara dalam kondisi yang tenang, dengan suara yang perlahan, maka kita harus menyiapkan waktu, kita harus menyiapkan sumber daya untuk melakukan pengkajian tersebut. Kalau yang remaja palingan kita kumpulkan mereka di grup WhatsApp terus kita tanya, kalian mau apa? Langsung dijawab biasanya kan seperti itu. Atau kita kasih stimulus dengan video-video terus kita bilang, kalian maunya apa? Kalian suka enggak seperti ini? Nah, seperti itu ya. Kemudian pertimbangan dalam identifikasi kebutuhan promosi kesehatan bahwa kita harus menempatkan kebutuhan klien itu terlebih dahulu. Walaupun memang biasanya kita punya program tersendiri ya dari pemerintah untuk klien kita yang berorientasi tentu saja untuk meningkatkan derajat kesehatannya.
kita misalnya seperti program imunisasi dan seterusnya, kita harus pastikan bahwa yang kita berikan berupa program promosi kesehatan kita adalah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh klien. Ya, terlepas adanya program, kita harus pastikan yang harus kita penuhi dulu adalah kebutuhannya klien. Supaya apa? Yang pertama memang sesuai tujuan awal bahwa yang kita mau sejahterakan, yang kita mau tingkatkan kesehatannya, yang kita mau pastikan mereka tercegah dari penyakit, itu klien kita. Ya. Jadi apakah kalau kebetulannya cocok dengan programnya pemerintah, oke. Tapi kalau tidak cocok, maka yang harus kita dahulukan tentu saja kebutuhan dari klien kita. Olehnya itu, kalau kita tidak memahami secara persis apa kebutuhan dari klien kita, tentu saja kita tidak akan bisa menentukan kebutuhan mana sih yang memang benar-benar merupakan kebutuhan dari klien kita. Yang berikutnya dalam pertimbangan mengkaji kebutuhan promosi kesehatan, bahwa kita harus tahu persis bagaimana agar promosi kesehatan kita ini diterima. Ya, di sini bahasanya orang ekonomi ya, pendekatan pemasaran. Sejauh mana permintaan dari klien kita. Jadi pendekatan pemasaran ini kan terkait supply and demand ya. Apa kebutuhan, apa permintaan dari klien kita, dan apa yang tersedia dari sumber daya yang kita miliki sebagai petugas pelayanan kesehatan. Jadi ketika kalau kita berbicara tentang pendekatan pemasaran, maka biasanya kalau kebutuhan meningkat, ya, permintaan meningkat, maka biasanya ya jadinya kita tahan dulu ya. Jangan dulu kita langsung berikan, kita tarik ulur ya, supaya kalau kebutuhan itu dirasakan, biasanya ini akan memancing dari orang yang membutuhkan itu untuk bisa mandiri memenuhi kebutuhannya. Itu. Jadi kita main tarik ulur. Kalau misalnya mereka merasa tidak butuh, padahal sebenarnya mereka tidak meminta, tapi sebenarnya mereka butuh, ya. Mereka tidak meminta, tapi mereka butuh. Di situ kita supply besar-besaran. Kenapa? Karena kita harus pastikan juga bahwa mereka terpenuhi kebutuhannya, walaupun mereka tidak meminta. Tapi kalau mereka meminta, kita tahan dulu. Ya, kita tahan dulu dan kita upayakan bahwa mereka sendiri secara mandiri memenuhi kebutuhannya. Itu kira-kira ya pendekatan pemasaran yang dimaksud. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham, Nars. Iya, Nars. Lanjut. Tujuan pengkajian dalam promosi kesehatan tentu saja ini bisa membantu kita untuk melakukan intervensi secara langsung. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian, bisa saja kita langsung mengintervensi karena memang itu sangat dibutuhkan saat itu juga. Ya. Nah, selain itu, kita bisa mengidentifikasi respon tentang kebutuhan yang spesifik seperti yang saya singgung tadi. Kita tahu persis, karena memang kita harapkan bahwa yang kita dahulukan itu dalam promosi kesehatan adalah memang yang dibutuhkan oleh klien. Maka bagaimana kita tahu kebutuhan klien kalau kita tidak melakukan pengkajian? Dan berikutnya, ketika kita melakukan pengkajian, akhirnya kita bisa dapat informasi. Kita bisa mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul kalau kita tidak melakukan promosi kesehatan. Kalau kita tidak melakukan pengkajian, mana bisa kita paham resiko yang mungkin terjadi terkait dengan masalah kesehatan di masyarakat. Olehnya itu, ketika kita memahami hal ini, bahwa dengan mengkaji bisa memudahkan kita mengintervensi secara langsung,
bisa kita tahu responnya terhadap kebutuhannya, ya, dan juga resiko-resiko apa yang mungkin muncul, maka tentu saja kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa pengkajian ini sangat-sangat penting dalam upaya kita melakukan promosi kesehatan. Suara saya tidak terlalu kecil ya? Jelas, Jinars. Jelas. Oke. Apa yang harus kita perhatikan dalam pengumpulan data terkait pengkajian promosi kesehatan ini? Yang pertama adalah bagaimana data epidemiologi, ya. Data epidemiologi terkait permasalahan penyakit, ya, yang sering muncul, kemudian angka kematian, angka kelahiran, kemudian faktor-faktor risiko dan seterusnya, ya, itu akan menjadi bagian dalam pengumpulan data kita. Yang lain juga dalam pengkajian promosi kesehatan ada aspek pandangan profesional di mana kita harus juga mengumpulkan, ya, informasi-informasi atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh para profesional, baik itu kaitannya langsung terkait masalah kesehatan ataupun hal yang tidak langsung terkait masalah ekonomi misalnya, masalah politik yang sebenarnya juga pastinya ujung-ujungnya akan punya dampak terkait masalah kesehatan. Hal yang lain adalah data sosial ekonomi, ya. Data sosial ini ekonomi ini tentu sangat penting, ya, karena ini cukup berkaitan erat, ya, terutama dalam pemenuhan gizi misalnya, ya, dan pemenuhan resources atau sumber daya yang bisa digunakan agar masyarakat itu atau keluarga atau individu tersebut bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan dalam koridor sehat. Kemudian data yang dikumpulkan juga dalam pengkajian promosi kesehatan itu adalah informasi tentang kualitas kehidupan, di mana ini menjadi dasar bagi kita ketika kita berbicara tentang kualitas kehidupan, kita bisa mendeteksi, ini kan informasi tentang kualitas kehidupan ini biasanya disediakan oleh Kementerian Kesehatan atau badan yang terkait, ya, dengan melihat informasi atau indikator dari kualitas kehidupan ini dari suatu lingkungan, provinsi misalnya, ataupun kabupaten, kota, maka kita bisa melihat ukuran-ukuran untuk klien kita sendiri yang di tempat tugas kita, dia berada pada kualitas kehidupan tingkat yang mana. Dengan demikian, karena memang mengetahui kualitas kehidupan ini akan menjadi indikator, ya, sejauh mana nanti promosi kesehatan yang akan kita lakukan, karena memang kita sih harapannya setiap promosi kesehatan yang kita berikan itu akan meningkatkan kualitas kehidupan, ya. Jadi betul bahwa tujuan kita meningkatkan derajat kesehatan, dan ujung dari meningkatkan derajat kesehatan itu adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia atau klien yang menjadi binaan kita. Berikutnya, data yang diperlukan atau yang dikumpulkan dalam pengkajian promosi kesehatan juga adalah informasi tentang perilaku sehat. Bagaimana cara kita bisa memperoleh informasi tentang perilaku sehat ini, ya biasanya kita memang melakukan observasi langsung, ya, atau kita kumpulkan masyarakatnya pada event-event tertentu seperti posyandu, yang mana kita bisa melihat langsung kondisi diri dan keluarganya. Tapi memang yang sangat akurat tentu saja ketika kita bisa langsung berkunjung ke rumahnya. Jadi adik-adik bisa kebayang, ya, kalau bertugas di puskesmas, perawat cuma sekitar 30-an yang akan
membina 30.000. Jadi satu puskesmas itu kan ketentuannya tidak lebih dari 30.000 penduduk. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan 30 orang harus membina 30.000, jadi sekitar 1.000 orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, memang sih kita harus tahu persis apa permasalahannya. Jadi olehnya itu siap-siaplah menyiapkan diri ya, bagaimana cara kita akhirnya memiliki kompetensi untuk bisa mendekatkan diri ke 1.000 orang masyarakat tersebut. Kenapa? Karena kita harus mengakses, mendapatkan informasi terkait perilaku sehatnya. Bagaimana kita bisa dapatkan kalau kita tidak pintar, tidak berani berkunjung ke rumah. Itu silahkan ditimbang-timbang. Ya. Ini juga akan menjadi preferensinya kalian. Nanti saya mau kerja di mana ya, di rumah sakit atau di puskesmas ya, atau di klinik yang bisa ketemu banyak orang dengan suasana yang lebih santai, tanpa mesin-mesin ya bantuan hidup dan seterusnya. Ya silahkan memikirkan. Dari sekarang sih kalau bisa sudah ada bayangan peminatan saya akan ada di mana ya, supaya bisa semakin fokus dalam belajar. Tapi specialty ini belum dipenuhi dulu yang generalnya ya. Jadi, semua subjek yang kalian dapatkan di S1 ini itu general. Kalian harus kuasai dimanapun ya. Mau berada nanti di rumah sakit, ataupun nanti memilih bekerja di puskesmas atau di badan pemerintah seperti BPJS dan seterusnya. Tetap harus tahu secara general perawat itu apa tugasnya, apa yang skill yang harus dipenuhi. Oke, kita lanjut. Pengumpulan data yang lain adalah informasi tentang faktor penyebab. Ya, ini kita sudah singgung ya di pertemuan sebelumnya, enabling factor, reinforcing factor, dan juga predisposing factor. Mudah-mudahan masih ingat ya rinciannya. Kemudian yang ketujuh, informasi tentang faktor internal maupun eksternal. Ya, antara 7 dan 8 dan secara keseluruhan ini pasti akan saling terkait. Cuma memang proses untuk jadi adanya klaster 1 sampai 7 ini untuk memudahkan kita mengklaster dari mana saja data yang bisa kita dapatkan. Lanjut. Ya, contoh pertanyaan dalam pengkajian kebutuhan promosi kesehatan, ini dia ya. Sebenarnya kalau kalian buka-buka yang community assessment itu yang saya berikan filenya jauh lebih luas lagi, jauh lebih banyak lagi yang harus dikaji ya. Ini cuma menjadi referensi awal saja, tapi silakan tambahkan lagi referensi supaya apa? Kalau kita semakin detail dalam melakukan pengkajian, maka kita akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang kebutuhan masyarakat itu yang paling mereka butuhkan apa. Di antara contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada masyarakat, ya, kepada individu, kepada keluarga, apa yang ingin saya ketahui terkait masalah kesehatan atau masalah hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi aspek kesehatan, ya, misalnya bagaimana caranya dapat BPJS, ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan suplemen vitamin, ya, dan seterusnya. Kemudian, mengapa saya ingin tahu hal ini? Dengan bertanya mengapa saya ingin mengetahui hal ini, menjadi dasar menjadi daya dorong ya bagi klien kita untuk bisa kemudian mengikuti program-program promosi kesehatan. Oke, jadi ketika dia menyebutkan, misalnya dia butuh informasi tentang bagaimana cara membuat BPJS ya dan cara menggunakannya,
Maka kita lanjutkan dengan pertanyaan, kenapa harus ditahu ya? Oh ternyata karena dia ingin berobat tapi tidak sanggup dengan biaya umum. Oke, selanjutnya bagaimana saya bisa menemukan informasi ini? Di pertanyaan itu juga bisa memudahkan si klien, ya, memudahkan kita untuk mengakses apa saja kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh klien kita. Kemudian apa yang akan saya lakukan dengan informasi ini dan apa kesempatan saya di sini untuk melakukan tindakan dengan informasi ini. Oke, kita lanjut. Metode dalam pengumpulan data pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Yang pertama, tes atau ujian tertulis atau tidak tertulis ya. Istilahnya ditanyakan langsung atau dengan cara mengobservasi, ya, bisa dua-duanya langsung dan atau bahkan ketiga-tiganya dengan melakukan survei dan sejenisnya, termasuk diantaranya adalah dengan cara focus discussion group. Ya, kita lanjut. Ada yang tidak dipahami dari pengumpulan data ini? Di situ kan banyak ya tentang observasi, di situ ada catatan anekdot, catatan berkala, daftar checklist, skala penilaian. Kalian ada yang tidak dipahami enggak di sini? Halo? Halo, halo? Atau saya tanya, yang kalian pahami tentang informan interviews itu apa? Wawancara informan itu seperti apa yang kalian pahami? Ailsa? Iya, Nars. Apa yang Ailsa pahami terkait penggunaan alat mekanis dalam pengumpulan data, khususnya informan interviews, wawancara informan, apa itu? Baik, Nars. Kalau menurut saya menggunakan alat mekanis itu, Nars, seperti menggunakan alat elektronik, Nars, seperti HP, seperti yang pernah dijelaskan oleh Nars saya bahwa wawancara bisa dilakukan melalui telepon, Nars. Oke. Kalau focus group discussion itu seperti apa bentuknya? Fokus group FGD itu mengumpulkan orang-orang dalam kelompok kecil, baru dilakukan survei terhadap mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti apa kebutuhannya mereka. Oke, focus group discussion itu mengumpulkan beberapa orang, 8 sampai 10 orang, kemudian diajak bercerita, ya, ada pemantik-pemantiknya, kemudian dari situ kita bisa kumpulkan data-datanya. Ya. Kalau partisipan observation, ada yang tahu? Siapa lagi ya? Rosanti, Herlina, paham enggak tentang partisipan observation? Atau Leni? Halo, Herlina, apa itu partisipan observation? Ya, Nars, jadi partisipan observation itu, Nars, kayak jenis terstruktur strategi penelitian, Nars, yang biasa digunakan sebagai disiplin ilmu, misalnya biasa kayak untuk psikologi sosial atau komunikasi, Nars, untuk di mana nanti targetnya untuk mau diwawancarain, Nars, begitu. Jadi mengobservasi
partisipan kita. Ya. Apa bedanya dengan observasi yang nomor 2? Ada yang tahu apa bedanya? Halo, ada yang tahu? Leni atau Reski, Eva, Abdiram, ada yang tahu apa bedanya? Penggunaan ya, metode pengumpulan data yang observasi yang sebagai poin kedua dengan menggunakan peralatan mekanis yang salah satunya adalah participant observation. Saya Nars. Ya, silakan. Ya Nars, kalau yang saya pahami, sepertinya yang observasi di sini tuh lebih kepada bagaimana misalnya petugas kesehatan melakukan survei secara langsung, Nars. Terus Kalau yang ya Nars? Yang partisipan observation? Kalau Nars? Ya, yang partisipan observation kan ada ini ya, pengumpulan data itu ada tes, ada observasi, atau dengan menggunakan peralatan mekanis. Yang penggunaan peralatan mekanis di sini kan ada yang disebut dengan partisipan observation. Apa bedanya dengan observasi yang tadi ya dengan yang observasi yang ada pada menggunakan peralatan mekanis ini? Yang menggunakan alat mekanis ini Nars, sepertinya dia tuh menggunakan media, jadi tidak secara langsung observasinya Nars, seperti itu sepertinya Nars. Iya, jadi dia juga dia bisa kita sebut sebagai namanya data sekunder yang kita observasi. Ya, dilihat dari trennya ya. Jadi kita tidak langsung mengobservasi kliennya, tapi melihat data yang ada. Dari segi trennya seperti apa, kestabilannya bagaimana, dan apa dampaknya terhadap kesehatan dari klien kita. Dan itu domainnya atau fokusnya bisa orangnya itu sendiri atau tempat ataupun juga sistem. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Nars. Bisa Nars. Materinya Nurs Aya apa sampai kalian bisa tahu tentang yang tadi fokus discussion group, terus apa lagi tadi? Interview melalui HP, itu materinya Nurs Aya tentang apa? Tapi Nurs itu disampaikan sama Nurs saya pas penjelasan silabus, jadi mungkin sedikit menyinggung begitu Nurs. Oke, berarti belum masuk ke materi inti ya. Kita lanjut. Ya, sumber tadi ini saya sudah singgung ya, sumber data dalam pengkajian kebutuhan promosi kesehatan ini bisa data primer ya, yang langsung observasi ya, kita langsung lihat, langsung menuju ke kliennya, atau dengan data sekunder. Jadi yang mechanical device ini biasanya menggunakan data sekunder, jadi kita tidak langsung turun. Jadi itu yang membedakan antara observasi yang nomor 2 tadi dengan participant observation yang ada pada mechanical device sebagai alat atau metode dari pengumpulan data. Sifatnya dia data sekunder. Sementara observasi yang tadi, yang nomor 2 tadi itu yang langsung itu adalah
data primer. Ini bisa dipahami kalau data primer dan data sekunder ya. Kita ambil dari orang lain kalau data sekunder, kalau data primer ini kita langsung ya. Iya, Nurse. Iya, Nurse. Untuk menjadi pertimbangan dalam pengkajian kebutuhan promosi kesehatan ini, diantaranya adalah bagaimana situasi kebutuhan belajar dari klien, ya. Apa yang harus diakses dalam situasi kebutuhan belajar klien? Ada yang sudah dapat filenya? Bisa disampaikan ke saya sesuai dengan yang dipahami. Apa saja dalam mempertimbangkan situasi kebutuhan belajar? Ada yang belum dapat materinya? Yang pertama, bahwa dalam mempertimbangkan kebutuhan promosi kesehatan itu, bahwa ada situasi tertentu diperhadapkan dengan keadaan apakah memang klien membutuhkan hal itu untuk belajar atau tidak. Ini terkait yang saya jelaskan di depan tadi, program promosi kesehatan itu apakah memang benar-benar dibutuhkan oleh klien kita atau itu hanyalah program rekomendasi, ya. Atau bahkan itu adalah program kelola diri, di mana ini akan memberikan efek yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jika itu adalah program yang memang dibutuhkan oleh klien kita, biasanya ini cepat diserap karena memang menyentuh langsung kebutuhan. Tapi kalau itu adalah program rekomendasi, maka biasanya klien itu mungkin saja ada yang merasa bahwa dia tidak butuh, sehingga dia acuh tak acuh ya terhadap program belajar dalam yang merupakan promosi kesehatan, kegiatan promosi kesehatan kita. Dan khusus untuk program kelola diri, ya, biasanya sih ini karena memang kemauan diri sendiri, kadang ya kita tidak tawarkan atau tidak kita minta, mereka sendiri yang ini. Prosesnya untuk situasi belajarnya biasanya lebih cepat, tapi kalau kemudian kita susah untuk memfasilitasi, maka mungkin saja ini akan akhirnya berproses dengan lambat juga. Ya, apalagi kalau misalnya yang diminta sendiri itu tidak sejalan dengan apa yang seharusnya menjadi prioritas dari kebutuhannya klien. Jadi ketika kita mempertimbangkan hal-hal dalam mengkaji kebutuhan promosi kesehatan, yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa ketika kita akan memprioritaskan suatu masalah, kita harus melihat juga situasi kebutuhan belajarnya seperti apa. Kemudian, hal yang lain yang dipertimbangkan dalam pengkajian kebutuhan adalah faktor predisposisi. Ya, ini sudah kita bahas bagaimana pengaruhnya faktor predisposisi, pemungkin, dan juga penguat dalam perilaku masyarakat atau perilaku manusia. Maka tentu saja faktor-faktor ini menjadi bagian penting yang harus kita kaji untuk bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan promosi kesehatan itu sendiri. Ada yang masih ingat faktor predisposisi apa saja? Pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, Oke. Pemungkin? faktor yang memungkinkan sumber daya manusia. Iya, Nurse. Oke, kalau faktor penguat? Support dari Support orang dari sekitar, Nurse. Oke. keluarga, petugas kesehatan. Lumayan, masih diingat ya. Tapi setelah semester ini berakhir, tetap diingat ya.
Oke, kita lanjut. Ada beberapa kerangka sebenarnya, walaupun tidak saya cantumkan, tapi bisa menjadi pertimbangan. Saat ini yang saya singgung adalah kerangka PCD ya, dalam identifikasi masalah kebutuhan promosi kesehatan. Bahwa dalam masalah kebutuhan promosi kesehatan itu kita mempertimbangkan yang pertama diagnosis sosial. Ada yang tahu diagnosis sosial apa saja? Penjelasannya? Yang sudah baca? Eva sudah baca? Ini nurse. Yap. Yang kalau yang diagnosis sosial itu yang kita mengetahui masalah sosial dari masyarakat menggunakan indikatornya nurse. Misalnya kita menggunakan data sensus. Oke. Dengan melakukan pengumpulan data secara langsung seperti yang dijelaskan tadi nurse sebelumnya. Oke. Observasi. Biasanya kalau data sensus, Eva pernah baca atau pernah lihat nggak data sensus? Apa saja yang ditampilkan dalam data sensus itu biasanya? Biasanya Iya. seperti Jumlah penduduk masuk nggak? Masuk nurse. Apalagi? Bisa juga tentang usia yang terkait nurse. Usia yang akan di usia mana kita akan mengetahui masalah kebutuhan promosi kesehatannya nurse. Apalagi untuk indikator sosial, apalagi ekonomi masuk nggak? Bisa nurse, ekonomi, pendidikan, faktor pendidikannya nurse. Oke. Kemudian kalau diagnosis epidemiologi, nah kita bisa jelaskan apa ini? Iya, nurse. Diagnosis epidemiologi. Diagnosis epidemiologi itu penilaian terhadap faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Misalnya itu harus digambarkan secara rinci seperti siapa atau kelompok mana yang mengalami masalah kesehatannya. Seperti umur berapa. Contohnya? Misalnya kayak hipertensi. Harus rincikan siapa yang lebih berpotensi untuk terkena, umur berapa, di lokasi seperti apa, mungkin seperti itu, Nars. Oke. Kita lanjut untuk diagnosis perilaku dan lingkungan. Siapa di sini? Abdiram? Bisa dijelaskan? Diagnosis perilaku dan lingkungan? Halo, Abdiram. Iya, Nars. Ya, jelaskan. Kalau dari yang saya ketahui ya, Nars, kalau misalnya diagnosis perilaku dan lingkungan itu kita mendiagnosis dari perilaku yang ditampilkan sama klien nurse terus dari situ kita juga bisa mungkin lihat dari lingkungannya dia nurse. Oke, jadi lingkungan biasanya kayak bagaimana pasti lingkungan mempengaruhi begitu nurse. Oke, Nur Wahidah, diagnosis pendidikan dan organisasional bisa dijelaskan? Ya, nurse, misalnya itu kalau diagnosis pendidikan mungkin bisa dilihat dari pendidikan. Oke, jadi penjelasan yang ada di buku ini memang ya harusnya faktor perilaku ya yang ini
pre-exposing, enabling dengan reinforcing ini harusnya masuk di poin 3 ya. Di diagnosis pendidikan dan organisasional berarti identifikasi kita terkait masalah kebutuhan promosi kesehatan kaitannya dengan pendidikan dan organisasi ya. Jadi ada orang-orang tertentu dengan masalah tertentu berada pada level pendidikan tertentu juga dan pada organisasi-organisasi tertentu. Jadi mengidentifikasi masalahnya berdasarkan pendidikan dan juga organisasi. Baik, untuk diagnosis administratif dan kebijakan, Kurnia bisa jelaskan enggak? Saya Ya. Ini. Yang kebijakan bagaimana? Yang diagnosis ke administratif dan kebijakan, Nurse. Ya. Menurut saya ini analisis terhadap kebijakan, sumber daya dan peraturan yang berlaku. Seperti saat ini, Nurse, kebijakan yang berlaku itu saat keluar rumah kita harus menjaga jarak dan memakai masker karena pandemi COVID-19. Baik, jadi menurut kerangka presede ini ada 5 fase ya dalam mengidentifikasi masalah kebutuhan yang bisa kita tinjau dari aspek sosial, ya, aspek epidemiologi, perilaku dan lingkungan, pendidikan dan organisasi serta administratif dan kebijakan, di mana baik dari aspek sosial sampai dengan administratif kebijakan ini bisa berpengaruh pada masalah kesehatan. Olehnya itu ketika ini bisa mempengaruhi masalah kesehatan, maka kita harusnya bisa mengidentifikasi ya apa permasalahan itu dan promosi kesehatan apa yang akan kita berikan kaitannya dengan sosial, epidemiologi, perilaku, pendidikan dan organisasional serta administratif dan kebijakan. Kita lanjut ya. Yang perlu kita pertimbangkan juga dalam pengkajian kebutuhan promosi kesehatan ini adalah yang pertama ungkapan verbal ya. Apa yang dinyatakan oleh orang, kemudian tidak akuratnya mengikuti instruksi, kemudian tidak akurat dalam satu uji dan perilaku yang tidak sesuai, di mana hal ini bisa saja akan menimbulkan masalah ketika kita tidak mengakomodir ungkapan verbalnya seperti apa ya. Kemudian kita tidak menjalankan proses pengkajian kebutuhan itu dengan sesuai instruksi ya, atau kita menggunakan uji yang tidak akurat, maupun kita menjalankan pengkajian ini dengan perilaku yang tidak seharusnya. Nah, ini bisa mempengaruhi kebutuhan proses pengkajian promosi kesehatan kita. Selanjutnya, yang perlu menjadi pertimbangan juga dalam pengkajian kebutuhan promosi kesehatan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan munculnya masalah kebutuhan promosi kesehatan. Dari sini ada 1-5, kurang terpapar informasi sampai tidak familiar. Olehnya itu, kita harus pastikan bahwa dalam mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan, kita punya item tertentu yang bisa mengidentifikasi apakah klien kita ini dalam hal paparan informasi itu kurang atau tidak, familiar atau tidak, seperti itu. Atau malah dia salah tafsir dengan informasi yang ada, ataupun tidak tertarik dengan promosi kesehatan yang diberikan kalau memang programnya sudah ada. Oke, selanjutnya kita masuk pada masalah diagnosa keperawatan ya, yang berhubungan dengan kebutuhan promosi kesehatan. Ya, sama dengan bidang-bidang yang lain, ketika kita bicara ataupun
fungsi tubuh atau dimensi psikososial, spiritual, dan seterusnya. Dalam promosi kesehatan juga ada diagnosa yang menjadi pemerhatian kita. Kenapa? Karena memang inilah domain kita yang membedakan kita dengan profesi yang lain. Kita punya diagnosa tersendiri yang mana dalam setiap aspek yang kita bahas kaitannya dengan tugas perawat, entah itu sebagai pemberi layanan kesehatan atau sebagai fasilitator. Jadi kita ketika berbicara tentang promosi kesehatan ini, kita akan bicara tentang fungsi kita sebagai fasilitator untuk memastikan mereka dalam kondisi yang selalu sehat dan sejahtera, termasuk juga memfasilitasi ketika dia berada dalam keadaan beresiko untuk mengalami masalah kesehatan atau bahkan mengalami penyakit. Ya. Ada resiko yang disebut dengan, ada diagnosa yang aktual, resiko maupun sejahtera. Ada yang bisa jelaskan sama saya? Yang aktual itu seperti apa? Nurse. Ya, silahkan. Jadi ini diagnosa keperawatan aktual itu Nurse seperti kayak kurang pengetahuan. Oke. Di dalam keperawatan sendiri ada diagnosa kurang pengetahuan tentang diet Nurse. Misalnya penyakit diabetes mellitus ini berhubungan karena ini penderita kurang familiar dan kurang informasi tentang program diet yang harus diikuti, sehingga bisa saja memperparah kondisinya Nurse. Karena kurang pengetahuannya itu, sehingga kita sebagai fasilitator perlu untuk memberikannya promosi kesehatan. Mungkin seperti itu, Nurse. Oke, jadi kalau diagnosa aktual ini sudah terjadi atau masih resiko? Sudah terjadi, Nurse. Oke, jadi umumnya untuk diagnosa aktual ini adalah memiliki masalah yang memang sudah terjadi, ya, sudah ada, sudah terlihat nyata kurang pengetahuannya misalnya, ya, atau kalau mungkin bentuk diagnosa yang lain, bersihan jalan nafas tidak efektif, itu salah satu contoh juga untuk diagnosa yang aktual. Atau seperti kalau di domain 1 misalnya, ketidakefektifan manajemen kesehatan, itu bagian dari diagnosa aktual. Jadi nyata terjadi masalahnya, ya. Oke, kalau yang diagnosa resiko, ada yang bisa jelaskan ke saya? Ya, gimana itu? Kalau diagnosa keperawatan resiko itu Nurse, kayak biasanya tergantung ke kondisi klien Nurse, misalnya kurang pengetahuan Nurse. Contohnya itu misalnya risiko gizi buruk Nurse yang kayak berhubungan dengan kurangnya pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang gizi pada anak atau balita Nurse. Oke, jadi prinsipnya untuk diagnosa keperawatan resiko ini adalah diagnosa-diagnosa yang masih menjadi resiko, belum terjadi ya masalah kesehatannya. Jadi untuk status masalah pengetahuan, ini di sini banyak yang menyinggung tentang masalah pengetahuan mulai dari diagnosa aktual itu, ya, walaupun sebenarnya esensinya bahwa aktual ini bukan cuma masalah pengetahuan, tapi karena di promosi kesehatan ini kaitannya dengan masalah pengetahuan juga, maka contoh yang diberikan pada file itu lebih banyak menyinggung tentang masalah pengetahuan. Tapi pada prinsipnya, ketika kita bicara tentang diagnosa resiko, maka kita berbicara tentang hal-hal yang menjadi resiko, belum nyata masalahnya. Dan bisa saja ketika kurangnya pengetahuan dari klien kita itu bisa memicu adanya resiko ini, diantaranya kayak tadi resiko gizi buruk dan seterusnya. Oke, diagnosa kesejahteraan itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Iya. Ada yang tahu? Kalian ingat nggak KD 2 ya? Yang bahas tentang pengkajian sampai evaluasi. KD 2 atau KDK 2? KDK 2, Nurse. KDK 2, oke. Siapa dosennya? Nurse Silvi. Oke. Itu semester lalu ya? Semester sekarang? Semester lalu?
Semester 1, Nurse. Oke, semester 1. Mudah-mudahan masih ingat kalau diagnosa wellness ini seperti apa? Apa ciri diagnosa wellness, Kaldinanda? Kata-katanya. Putri Arum bisa jawab? Atau Hairunisa? Jantiara? Elwinda? Ailsa? Contohnya, coba sebutkan diagnosa wellness seperti apa kalau yang Dinanda? Disinggung enggak waktu di KDK 2 ya? KDK 2 tentang jenis-jenis diagnosa. Gangguan citra tubuh, Nurse. Gangguan citra tubuh, kalau gangguan citra tubuh itu sudah aktual. Jadi itu sudah ada masalah. Masalahnya apa? Gangguan citra tubuh. Ya, citra tubuhnya mengalami gangguan. Ya, pandangannya terhadap tubuhnya itu sudah ada masalah. Seperti itu. Kalau yang wellness, ada yang tahu? Helena, Kamlia. Tadi saya lihat ada nama Taufik. Berapa laki-laki di kelas ini? 4, Nurse. 4. Oh ya, ada juga Dodi. Ya. Ya, diagnosa wellness yang seperti apa? Ya, silakan. Eva mau jawab. Beginners yang itu wellness yang tentang kesiapan begitu Nurse. Nah, readiness. Kata-katanya biasanya readiness atau kesiapan untuk ini ya. Jadi umumnya ya harusnya sih kalau kita bicara tentang diagnosa keperawatan yang spesifik tentang promosi kesehatan itu kita akan langsung menuju kepada diagnosa-diagnosa yang tadi readiness, kesiapan untuk meningkatkan manajemen kesehatan. Di situ pasti ketika orang siap untuk meningkatkan manajemen kesehatan misalnya atau kesiapan-kesiapan yang lain, itu dia butuh pengetahuan. Dia butuh diantar, baik itu bentuk teori ataupun perubahan perilaku. Nah, walaupun kita tidak bisa nafikan, ya, diagnosa aktual seperti kurang pengetahuan itu juga bisa menjadi diagnosis yang aktual ya, bisa menjadi diagnosis ketika kita berorientasi pada aspek promosi kesehatan. Cuma yang kalau kita bicara tentang readiness itu automatically itu adalah diagnosa terkait promosi kesehatan. Ya, sudah bangun nak. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, sampai sini bisa dipahami? Jadi untuk betul bahwa dalam menetapkan diagnosa terkait promosi kesehatan ini akan ada diagnosa yang aktual, akan ada yang diagnosa resiko karena kaitannya dengan masalah pengetahuan, ya, dan akan ada diagnosa dan tentu saja harusnya ya harus yang readiness itu ya diagnosa wellness itu menjadi diagnosa ketika kita yang menjadi dasar kita untuk melakukan intervensi promosi kesehatan. Ya, sebentar ya. Pergi sama abinya. Jadi ketika kita bicara tentang promosi kesehatan, silahkan di-list ya. Silahkan di-list diagnosa-diagnosa yang readiness itu. Termasuk diagnosa yang tadi kurang pengetahuan atau diagnosa resiko lainnya yang faktor resikonya itu diantaranya adalah karena kurang pengetahuan. Saya sih mintanya kalian kuasai itu Nanda ya, karena hanya dengan itu kita bisa menetapkan masalah kesehatan yang memang menjadi domainnya kita untuk kita intervensi. Kalau kita tidak kuasai diagnosa keperawatan, bagaimana kita bisa menegakkan bahwa ini loh domain saya, jadi bukan domain profesi yang lain. Ya.
Oke, kita lanjut. Ya, tanpa meniadakan yang 3 hal tadi, bahwa dalam promosi kesehatan itu ada 3 diagnosa, 3 jenis diagnosa juga, yaitu diagnosa aktuar resiko dan wellness. Yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah diagnosa yang memang menjadi domain health promotion. Ya, walaupun tadi ya sudah disampaikan bahwa ada lagi diagnosa yang lain di domain yang berbeda. Kalau defisit pengetahuan itu tadi dia di domain mana ya kalau kalian ingat? Ada yang ingat terkait defisit pengetahuan? Itu ada di domain mana? Kalau di SDKI ada di kategori perilaku. Kategori perilaku, ya. Penyuluhan dan pembelajaran. Oke, kalau di Nanda? Defisit pengetahuan di Nanda. Iya. Pakai SDKI Kak lagi. Nggak kuliah di Nanda. Oke, sama-sama kita buka ya supaya kalian familiar. Kalau saya masih suka dengan Nanda karena yang di SDKI Domain 5. Ya? Domain berapa? Domain 5. Apa 5. nama domainnya? Persepsi atau kognisi. Oke, apa batasan karakteristiknya itu? Siapakah ini yang bicara? Dodi atau siapa? Taufik, Nurse. Taufik, oke. Taufik, apa batasan karakteristiknya yang tadi defisit pengetahuan yang ada di domain 5? Ketidakakuratan mengikuti perintah. Oke, apalagi? Ketidakakuratan melakukan tes. Cuma 2, Nurse. Cuma 2. Oke. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dalam batasan karakteristik yang ada untuk diagnosa defisit pengetahuan itu, maka kita harus assess yang tadi, ketidakakuratan mengikuti perintah dan ketidakakuratan mengikuti uji. Cocok ya, Taufik ya? Jadi kita harus sertakan item dalam pengkajian kita untuk mendapatkan informasi apakah mereka tidak akurat dalam 2 hal tadi. Nah, yang ingin saya bahas hari ini ya di kesempatan sebelum masalah prioritas adalah diagnosa-diagnosa yang ada dalam domain 1 health promotion. Kalian sampai jam berapa ini? Ada kuliah setelah ini? Halo, halo. Setelah materi saya ada kuliah apa? Jam berapa? Rencananya kuliah sistem informasi keperawatan, Nurse, tapi tidak tahu juga, tidak ada konfirmasi dari dosennya, Nurse. Biasanya jam berapa dilaksanakan? Pengganti juga, Nurse. Katanya mau masuk jam 9, Nurse, tapi belum dikonfir lagi. Oke, baik. Oke, masih banyak waktu. Kalau begitu saya agak perlahan saja untuk bahas ini diagnosanya supaya kalian ketika nanti masuk ke komunitas minimal yang domain 1 ini sudah diketahui apa sign and symptomnya atau batasan karakteristiknya, ya. Jadi di domain 1 ini ada 2 kelas, ada health awareness dan ada health management. Maka ini mengorientasikan kita bahwa ketika kita ingin melakukan promosi kesehatan, beberapa hal yang menjadi perhatian kita adalah aspek kesadaran akan kesehatan dan juga manajemen kesehatan itu, di mana untuk bisa menegakkan diagnosa baik itu yang kelas awareness maupun yang manajemen ini, maka kita harus tahu persis batasan karakteristiknya apa. Dan untuk bisa menegakkan juga tentunya maka kita harus bisa mengkaji untuk mendapatkan data-data yang merupakan batasan karakteristik dari diagnosa-diagnosa yang ada pada kedua kelas ini.
Oke, ini merupakan kesempatan besar saya untuk menjelaskan supaya nanti di komunitas tidak terlalu susah ya. Ya. Yang pertama di sini kan dia kelasnya awareness, berarti masalah kesadaran ya. Jadi di sini ada decrease diversional activity. Decrease diversional activity ini definisinya adalah menurunnya, berkurangnya stimulasi, ketertarikan, atau partisipasi dalam aktivitas-aktivitas rekreasi. Jadi bisa dibilang dia kurang pengalihan begitu ya. Mungkin dalam aktivitas rutinnya dia menurun keadaannya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya rekreasi. Ya, ini kalau dari jenis diagnosa yang aktual, resiko maupun wellness, ini masuk dalam diagnosa yang mana? Aktual, resiko atau wellness? Kalau seperti ini modelnya. Halo semua. Decrease diversional activity engagement ini masuk dalam diagnosa aktual, resiko, atau wellness? Yang mana dari ketiga ini? Wellness, nurse. Wellness itu apa tadi cirinya? Kesiapan. Kesiapan. Berarti kalau decrease diversional activity, jenisnya saja ya, walaupun dia masuk dalam domain promosi kesehatan, tapi jenisnya adalah jenis diagnosa Resiko. Aktual. Kalau resiko itu selalu risk ya. Resiko terjadinya gizi buruk ya. Resiko apalagi termasuk risk-prone health behavior atau perilaku kesehatan cenderung beresiko itu masuk dalam diagnosa resiko ya, karena berbicara tentang resiko. Walaupun ya ketika kita bicara risk-prone health behavior di sini ada batasan-batasan karakteristiknya ya. Cuma kalau kita bicara tentang secara umum resiko ini dia belum ada masalah kesehatan, tapi itu bisa berpeluang terjadi masalah kesehatan. Cuma kalau kita bicara tentang jenis diagnosa, ini adalah diagnosa yang aktual ya. Ini diagnosa yang aktual, walaupun kalau konteksnya ini dia belum terjadi masalah kesehatan. Jadi memang bagaimana menggolongkannya ini supaya kalian bisa paham. Jadi di diagnosa itu ada 3 jenis, ada aktual, ada resiko, dan ada wellness. Untuk wellness sendiri, ya cirinya adalah readiness. Kalau cirinya diagnosa resiko itu ada kata risk. Ya. Kemudian kalau yang aktual itu yang tidak ada ciri yang tadi, tidak ada risk dan tidak ada readiness tadi. Ya, tidak ada kata risk atau tidak ada kata readiness. Tapi kalau dalam konteks memahami satu diagnosa, untuk diagnosa seperti risk-prone behavior ini, dia tidak ada juga masalah kesehatan ya. Cuma perilakunya yang beresiko. Tapi ketika ditanya, dia masuk dalam diagnosa apa? Dia masuk dalam diagnosa aktual. Ya. Cirinya apa? Dia punya batasan karakteristik. Kalau diagnosa yang risk tadi itu, jenis diagnosa yang risk ini, itu cuma punya risk factor. Ya, dia tidak memiliki batasan karakteristik, dia cuma punya risk factor. Kalau di diagnosa wellness yang ada dia tidak punya batasan karakteristik, ya sebenarnya sih ya itu batasan pengganti batasan karakteristik istilahnya. Dia bentuknya tidak seperti batasan karakteristik yang ada di diagnosa aktual, tapi
yang ada adalah kata-kata seperti mengungkapkan, ya, klien mengungkapkan atau masyarakat mengungkapkan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu desire. Itu ciri dari diagnosa wellness, ya, atau diagnosa yang memang menjadi fokus dari health promotion itu sendiri. Ya, tapi bukan berarti yang aktual dan resiko juga tidak menjadi pemerhatian, ya. Nah, cuma dalam konteks ketika kita bicara tentang response behavior ini, ya, keadaannya adalah belum ada masalah. Kalau kita masukkan kepada jenis diagnosa yang belum ada masalah itu kan ada dua, ya, entah itu jenis diagnosa resiko maupun jenis yang wellness tadi. Tapi ketika kita lihat untuk response behavior ini dia masuk dalam diagnosa aktual. Cuma konteksnya kalau kita lihat kliennya itu dia belum ada masalah. Hanya perilakunya cenderung beresiko. Dan perilaku cenderung beresiko itu tanda-tandanya adalah, ya, defining karakteristiknya adalah yang ada di sini. Mudah-mudahan kalian tidak bingung, ya, tapi ya, ini semua harus kalian kuasai karena inilah domain kita, ya, area kita dalam menegakkan suatu masalah yang akan kita intervensi. Dan tentu saja sebelum mengintervensi harus dimulai dengan pengkajian. Oke, kita kembali lagi ke yang awareness tadi, mulai dari decrease diversional activity engagement. Di sini menurun, ya, stimulasi, ketertarikan, dan partisipasi. Kita bisa lihat batasan karakteristiknya ini ada perubahan dalam mood, kemudian dia bosan, ya, afeknya flat, ya. Kalian pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, diajak untuk main-main tapi dia malah marah, ya. Pernah nggak ketemu keadaan ini? Pernah, Nars. Dia tidak sakit, tapi kondisinya seperti ini. Dia tidak tertarik dengan, ya, main-main. Padahal kan humor, rekreasi itu kan bagian dari meningkatkan apa, ya, dimensi spiritual kita, ya, meningkatkan hubungan kita juga dengan orang lain, ya. Orang yang seperti ini dia tidak ada masalah, ya, dia tidak ada masalah kesehatan, ya. Tapi ya persoalannya secara ini adalah dia kurang tertarik dengan lingkungannya. Diagnosa ini termasuk dalam diagnosa aktual, ya. Ada batasan karakteristiknya, namun ini juga menjadi domain menjadi fokus kita ketika kita menemukan banyak orang atau salah satu di antaranya untuk kita berikan promosi kesehatan. Kita harus sadarkan ke mereka bahwa rekreasi itu penting, ya. Karena kalau tidak dia bakalan sakit. Maka ketika kita melakukan pengkajian, kita harus lihat ini batasan karakteristiknya. Apakah mereka ada perubahan mood, ada kebosanan, ya, ada afek flat, afek datar, ya. Kemudian apa kaitannya, karena mungkin karena ada keterbatasan mobilitas, ya, motivasinya kurang, tidak nyaman fisiknya, tidak cukup energinya. Ini menjadi domain ketika kita melakukan promosi kesehatan. Maka item-item yang bisa kita lakukan dalam mengkaji kebutuhan promosi kesehatan diantaranya kalau sifatnya individu atau bisa juga sih dalam konteks keluarga, dalam konteks masyarakat. Ini menjadi item-item yang perlu kita kaji dalam proses pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Kemudian ini tadi yang saya singgung tentang diagnosa wellness, yang mana di sini hanya tersedia defining karakteristik, ya.
Tapi dia berbeda dengan yang tadi, yang diagnosa, yang engagement tadi ya. Di sini dia untuk readiness itu mengekspresikan, menyampaikan kebutuhannya, menyampaikan kemauannya untuk meningkatkan kesadaran. Ini termasuk dalam diagnosa wellness. Untuk readiness for enhanced health literacy, ini biasanya kita akan temukan terutama yang jika kita dapati defisit pengetahuan. Ya, kalau kita menyimpulkan, oh ini kayaknya defisit pengetahuan, biasanya diikuti dengan ini. Diikuti dengan masalah health literasi. Ketika diikuti dengan masalah health literasi, kita kaji apakah ada minatnya untuk readiness atau tidak. Kalau tidak, berarti hanya diagnosa defisit pengetahuan tadi yang bisa kita angkat. Tapi kalau ada keinginan untuk mengekspresikan, ya, ada pernyataan untuk menyampaikan keinginannya, ya, untuk apa, ya, untuk mengerti tentang masalah keyakinan yang bisa mempengaruhi keputusan dalam perawatan kesehatan atau mengekspresikan bagaimana bisa mendapatkan informasi yang memadai terkait masalah kesehatan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia dalam kondisi readiness atau siap untuk bisa meningkatkan health literacy. Ini masuk diagnosa wellness dan tentu saja sangat penting untuk diintervensi terkait promosi kesehatan. Kita lanjut. Untuk sedentary lifestyle, ini juga diagnosa masuk dalam diagnosa health promotion. Saya pikir karena dia tidak ada masalah, ya, dia tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat dari jenis diagnosanya, ini masuk dalam jenis diagnosa aktual. Dia tidak ada masalah kesehatan, ya. Sedentary lifestyle ini dia tidak ada masalah kesehatan, tapi dikategorikan sebagai diagnosa aktual. Karena dia diagnosa aktual, ya, maka kita bisa melihat ada ciri-cirinya, batasan karakteristiknya, ya. Kita lihat secara fisik, ya. Kita lihat secara aktivitasnya rendah dalam hal physical activity, ya. Kemudian ya, fisik yang tidak terkondisikan, kemudian aktivitas fisiknya yang kurang dari rata-rata yang seharusnya secara usia. Ketika bicara tentang sedentary lifestyle ini, dia tidak ada masalah, ya. Maka karena dia tidak ada masalah, maka dia masuk sebagai satu masalah yang perlu diberikan intervensi terkait promosi kesehatan, ya, di mana tanda dan gejalanya itu bisa terlihat. Mungkin clue-nya supaya kalian semakin tidak bingung, ya, supaya kalian tidak semakin bingung, Untuk yang diagnosa aktual itu adalah diagnosa yang kita bisa lihat sign and symptom-nya. Ya, kalau yang readiness itu dia menyatakan, ya, dia menyatakan. Kalau resiko itu batasan faktor resikonya adalah berdasarkan dari pengamatan-pengamatan. Ya, apa di chat sini? Ya, silakan Taufik. Bisa dibedakan semua? Iya, Nars. Saya ulangi lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nars, kalau misalnya yang kan ada diagnosis untuk keperawatan keluarga atau komunitas, Nars. Apakah bisa masuk di dalam health promotion atau bagaimana, Nars? Iya. Jadi health promotion ini baik itu individu, keluarga maupun komunitas. Kita bisa lihat sendiri untuk di domain 1 itu ada diagnosa yang spesifik bicara tentang masyarakat, ya.
misalnya defisiensi kesehatan komunitas atau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan di keluarga. Bagaimana itu konteks kalimatnya kalau dalam ini? Kita lihat di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya. Ini defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian yang family itu nih, ya. Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Ini masuk sebagai diagnosa promosi kesehatan juga. Ya, masuk dalam diagnosa promosi kesehatan juga, yang mana memang mesti diberikan tindakan promosi kesehatan itu. Jadi konteksnya promosi kesehatan ini meliputi individu, keluarga, dan juga masyarakat. Kalau kita bicara tentang keperawatan komunitas yang meliputi juga keluarga dan individu, ya, maka konteks health promotion ini memang kurang lebih sama dengan keperawatan komunitas tadi. Hanya saja health promotion ini menjadi domain dari keperawatan bahkan yang ada di rumah sakit, ya. Keperawatan komunitas juga, ya, keperawatan komunitas juga memang kadang masuk kepada area kerjanya itu termasuk di rumah sakit, tapi tidak dalam konteks yang lebih spesifik, ya, hanya masuk pada kaitannya dengan occupational health atau keselamatan kerja seperti yang kita bahas dalam kuliah tadi malam itu masuk dalam konteksnya keperawatan komunitas. Dia tidak ada di keperawatan yang lain, ya. Cuma ketika kita keperawatan komunitas itu berbicara tentang masalah klien, dia hanya untuk yang di rumah sakit, dia cuma sampai pendekatannya cuma sampai di occupational health nurse. Dia tidak masuk nih ke critical care, ya. Ketika berbicara tentang fasilitas kesehatan yang sifatnya hospital based. Tapi kalau suatu saat pasien, ya, pasien kritis bisa dirawat di rumah, ya, ketika teknologi kita sudah bagus, ya, maka critical care itu menjadi domainnya keperawatan komunitas juga. Jadi ketika kita bicara tentang hospital base, maka jadi perawatan hospital base, perawatan berbasis rumah sakit, maka keperawatan komunitas berhenti di situ. Paling yang dia bisa masuki masalah aspek occupational tadi, keselamatan kerjanya, berhenti di situ. Dia tidak bisa bicara tentang critical care dalam hospital base atau perawatan berbasis rumah sakit. Dengan pendekatan komunitas itu tidak cocok. Tapi ketika dia critical care itu dirawat di rumah misalnya, ya itu sudah masuk areanya komunitas, maka dia harus juga mempertimbangkan pendekatan-pendekatan komunitas. Jadi bisa dipahami ini siapa tadi yang bertanya? Dengan demikian health promotion bisa jauh lebih luas daripada keperawatan komunitas, ya. Karena health promotion itu bisa mencakupi yang tadi sampai kepada area hospital base. Ya, bukan cuma di occupational-nya, bahkan sampai ke critical care-nya juga. Ada unsur-unsur yang terkait critical care misalnya atau emergency yang harus diberikan intervensi yang terkait dengan promosi kesehatan. Ya, olehnya itu mungkin kalian akan menemukan ketika nanti stase di medical bedah dan satu yang lain yang di luar keperawatan komunitas, kalian akan diminta juga untuk health education dan edukasi kesehatan tersebut atau pendidikan kesehatan itu adalah bagian yang jelas ya dalam promosi kesehatan. Iya, penggolongan ini cukup kalian pahami sebagai pendekatan
pendekatan yang digunakan ya, bukan untuk kemudian menjadikan kita disintegrasi ya, tidak bisa menyatu. Kamu medical beda ya, kamu di situ ya, yang ini komunitas ya, beda kita tidak. Itu tetap dalam koridor bahwa kita perawat itu punya peran-peran yang banyak ya. Dan yang membedakan ketika kita sudah masuk pada area-area atau spesialisasi adalah pendekatannya saja. Karena kalau misalnya pendekatan keperawatan komunitas mau dibawa ke hospital base itu tidak nyambung, tidak bisa masuk ya, seperti itu. Bisa dipahami? Iya, Nurse. Oke. Sudah mau jam 9, kalian mau akhiri pertemuan kita ini? Sudah cukup kah? Nurse, masih mau bertanya kalau yang misalnya jadi kalau health promotion itu rumusnya masuk nurse yang problem, etiologi, simptom, karena ada yang mencakup aktual, ada juga resiko, ada juga masuk yang apa nih satu? Ya, yang wellness yang iya, nurse. Jadi penulisannya berdasarkan jenis diagnosanya ya. Ketika dia adalah diagnosa aktual, maka ada tuntunannya di situ ya. Kalau di Nanda, bagaimana caranya ya, menuliskan, dia berarti berbasis PES ya, problem dan seterusnya. Ketika kita bicara tentang promosi kesehatan, memang ketika kita tidak bisa menemukan masalah kesehatan yang spesifik ya, ketika kita tidak bisa menemukan masalah kesehatan yang spesifik, tidak usah dituliskan, tapi kita tahu bahwa itu dibutuhkan. Itu adalah satu persoalan dalam promosi kesehatan, entah itu aktual, resiko maupun wellness. Ketika kita tidak menemukan masalahnya, tidak apa-apa, tidak usah dituliskan masalahnya. Bisa dipahami? Jadi tidak apa-apa kalau kita tidak menemukan etiologinya, tidak usah dituliskan etiologinya. Ketika sudah ada batasan karakteristik satu saja untuk diagnosa health promotion itu bisa kita masukkan sebagai satu masalah untuk menegakkan masalah dalam mengintervensi terkait promosi kesehatan. Adanya batasan masalah juga atau etiologi ketika kita mencantumkan itu dalam penulisan diagnosa hanyalah untuk mempertegas dari diagnosa itu sendiri. Misalnya yang kayak ini, ineffective family health management, ya kenapa kita angkat diagnosanya? Oh, ini related factornya karena dia family conflict. Jadi kita bisa cantumkan related factornya. Bisa juga tidak. Kalau kita tidak menemukan related factornya, kita cuma dapat satu batasan karakteristiknya sebagai kesimpulan untuk menegakkan diagnosa tersebut. Ada penjelasannya, sepertinya saya sertakan di salah satu file ya, terkait bagaimana cara menuliskan diagnosa menurut Nanda untuk yang health promotion tadi. Ya, sampai sini ada yang mau diperjelas? Kayaknya masih ada satu ya, yang masalah prioritas itu kalian bisa baca sih. Masalah prioritas. Ya, banyak sekali referensi yang bisa dipakai untuk menghitung prioritas masalah. Intinya dalam prioritas masalah ini ketika kita menemukan banyak masalah, yang mana yang harus kita prioritaskan. Seperti itu ya. Untuk yang penetapan prioritas masalah ini langkah-langkahnya bisa kalian baca.
Tertampilkan enggak itunya prioritas masalah? Terlihat enggak? Iya, Nars. Oke, kalian bisa ada yang tidak dipahami dari sini? Langkah-langkah dalam mengidentifikasi prioritas masalah, dalam penetapan prioritas masalah, melakukan konsultasi, mengumpulkan data, membuat pengajian, penemuan, menentukan prioritas masalah. Tekniknya membuat tinjauan pustaka, menggambarkan grup, mengeksplor lebih jauh. Tapi dalam beberapa literatur, saya harap kalian baca yang lain, itu ada bagaimana cara mengidentifikasi, menentukan prioritas masalah dengan cara menghitung. Ya, ada yang menghitungnya dengan cara mengalihkan dari dari item-item yang menjadi kriteria untuk menetapkan prioritas masalah. Ada juga yang menggunakan penjumlahan. Jadi silakan kalau menggunakan, jadi dalam menentukan prioritas masalah itu biasanya kita bagi dengan kriteria-kriteria tertentu, ya, untuk bisa menemukan antara 2 masalah, 3 masalah, atau 5 masalah yang kita temukan ini, mana yang paling urgen, ya. Kemudian referensi yang ada ketika kita buat itu dalam bentuk matriks, ya. Ketika kita buat dalam bentuk matriks untuk kriteria-kriteria, itu kita berikan poin berdasarkan masalah yang ada. Ada yang menjumlahkan, ada yang mengalihkan. Kalian butuh ditampilkankah itu atau sudah dibaca yang terkait matriks itu? Sudah dibaca atau belum artikelnya? Yang terkait prioritas. Ya, sudah? Sudah atau belum? Nars. Sudah saya kirimkan di JB itu yang ya, sudah saya ya. Ini anak-anak juga pada ribut. Kalau mata kuliah SIK mau masuk. Oh, mau masuk ya. Baik, nanti kalian lihat filenya, kemudian kalau ada yang tidak dipahami untuk terkait matriksnya, silakan ditanyakan, tapi saya pikir sangat mudah ya. Bisa ditanyakan lewat Sipen atau bisa langsung ke saya. Saya akhiri kuliah hari ini dengan ucapan terima kasih banyak karena sudah berkenan memindahkan kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Nars. Banyak, Nars.